Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki 37 provinsi yang salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Beragam suku dan budaya melebur menjadi satu di kota Palembang. Kemajuan kota Palembang mendukung dan menawarkan kemajuan di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Selamat datang di Universitas Multidata Palembang. Universitas MDP hadir sebagai pelopor pendidikan teknologi dan bisnis di Sumatera Selatan. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis, kompetensi, dan karakter kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, memulai usaha sendiri, maupun bersaing secara global. Didukung oleh fasilitas yang modern dan dosen-dosen profesional yang berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdampak. Itulah sebabnya Universitas MDP terus tumbuh, bertransformasi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan teknologi dan bisnis yang terkemuka di Indonesia. Mari kita melangkah maju bersama Universitas MDP, membentuk masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang unggul dan bermakna. Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Sejak berdiri, Universitas MDP selalu berusaha meraih prestasi terbaik. Dengan total 7 program studi, informatika, sistem informasi, teknik elektro, desain komunikasi visual, magister sistem informasi, manajemen, dan akuntansi yang tersebar di 2 fakultas, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Universitas MDP, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman untuk dapat menghadapi dunia luar setelah selesai masa perkuliahan. Bekerja sama dengan beberapa universitas internasional dan lokal. Sinergi dengan industri. Mahasiswa juga diberikan ruang berkreasi baik secara akademik dan non-akademik dengan fasilitas yang lengkap di kampus seperti Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Halo MD People, kembali lagi bersama saya Marcelino Budi Kurnia. Saat ini kita akan bersama-sama kembali lagi di Bincang-Bincang Santai. Dan tema kita sama seperti podcast sebelumnya, mengenai Magister Sistem Informasi. Tapi bedanya kali ini kita akan melihat dari sudut pandang mahasiswa. Dan sudah bersama dengan kita salah satu mahasiswa dari Magister Sistem Informasi. Oke Pak, boleh kenalan terlebih dahulu? Ya, halo MD People. Terima kasih atas kesempatannya untuk podcast di MDP. Ya. Jadi nama saya Alessandro. Sekarang saya mahasiswa angkatan pertama dari Magister Sistem Informasi. Di semester 3 sekarang sudah sidang tesis dan
tinggal melengkapi persyaratan untuk kelulusan, Pak. Oke, tinggal di ujung berarti, Tinggal Pak, di ya? ujung. Di ujung tanduk, bentar lagi lulus berarti Iya, ya, angkatan pertama. Oke, dengar-dengar juga Bapak kemarin angkatan pertama, Pak, ya, di S1-nya? iya, saya angkatan pertama Sistem Informasi STIMIK MDP, Pak. Oke, dulu di Luar STIMIK MDP, STIMIK MDP, diambil di sistem informasi juga, Sistem Pak, ya? Informasi, Oke, dan angkatan sekarang pertama sekarang juga angkatan pertama Magister Sistem oke, Informasi. berarti ini Kakak. Dulu di S1 Kakak, sekarang Iya, di S2 juga jadi Kakak. iya. Oke, Pak. Berarti sudah kenal dekat ya sama MDP, Pak, ya? Sudah, Pak, Sudah sudah berapa tahun berarti, kenal. Pak? Itu dari MDP masih di kampus Dempo, Pak. Oh, iya, Sama ya. penempatan kampus ini untuk pertama kalinya itu Sudah ngerasainnya di sudah sini? ngerasain. Sudah Ini juga, di Pak? semester 3 kalau nggak salah, Pak. Semester Oh, 1 sama 2 waktu di S1 dulu di Dempo. Dempo. Habis itu pindah ke Raja Habis Wali. itu pindah ke Raja Wali. Sekarang F2 sudah gedung baru. Gedung baru, tapi semester satunya nyicip yang kampus B Oh di iya, yang kampus B. Polda. Berarti semua gedung sudah dicicip, Sudah, Pak, ya? Pak, iya. Dari di Dempo, Raja Wali, Polda. Polda. Oke, mantap. Berarti sudah ini tahu pengalamannya sudah luar biasa tentang MDP. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelum S2 nih, pasti kan sudah pernah bekerja, Pak, ya? Dan Ya, sampai saat ini bekerja. ya, Boleh diceritakan nggak pengalaman kerjanya mungkin ya. di sekarang ini? Kalau sekarang saya bekerja di Biro Konsultan Politik, Heeh. base-nya ada di Jakarta. eh, karena fleksibilitas waktu, juga teknologi kami bisa kerja Mm-mm. jarak jauh, saya akhirnya bisa ambil S2 di Palembang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kerjanya di Jakarta ya? Betul, di Jakarta. Tapi sekarang ngambil S2 di Palembang. Tapi Iya. juga pekerjaan nggak terganggu, Pak, ya? Pekerjaan tidak terganggu. Nggak terganggu sama sekali ya? Iya. Oke. Kemudian ini alasannya ngapa sih kok ngambil S2, Pak? Dan Iya. terutama di MDP nih, kenapa ngambilnya di MDP kayak gitu? Jadi alasan pertamanya itu saya tuh investasi leher ke atas, Pak. Oke. Meng-upgrade ilmu karena kan namanya kita di dunia kerja itu dinamis. Kalau kita terlambat ya kita tertinggal, Pak. Bener, Pak. Daripada kita diam dan berkarat, lebih baik kita terus bergerak. Iya. Nah, itu salah satu aktif. kenapa ngambil S2 dan kenapa di MDP ya karena saya merasa di MDP itu manajemen mahasiswanya bagus, Pak. Kalau Oke. kita lupa dengan waktu bayaran atau Mm-mm. kita ada kegiatan kampus itu kita selalu di reminder, Pak. Oke. Walaupun nggak reminder kita tinggal buka seperti aplikasi, Ya. kita bisa terupdate dari situ, Pak. Begitu. Jadi kita diingatkan ya, Pak. Diingatkan untuk kita yang sudah kerja, sudah Sudah berkeluarga, sibuk ya. peran dari asistensi seperti itu sangat berpengaruh untuk kelancaran studi kita, Pak. Karena kerap kali lupa, Pak. Betul, Sampai Pak. mana? Terlewat, Lupanya itu Pak. sampai mananya, Pak, ya. Betul. Kita tuh kurang apa sih kayak gitu. Betul. Dengan aplikasi dan juga sistem yang ada di MDP jadi Terbantu. reminder ya. Oke, Pak. Kemudian ini kan sudah kerja tadi. Boleh nggak cerita sedikit tentang cara bagi waktunya antara pekerjaan iya. dan juga kuliahnya? Jadi memang base perusahaan kami itu di Jakarta, Pak. Cuman kami sangat memanfaatkan teknologi meeting. Kita bisa pakai Zoom atau Gmeet. Terus 1 bulan sekali paling kami ada meeting di kantor pusat. Selebihnya itu kan lebih kepada koordinasi. Jadi untuk bagi waktu tuh di sisi saya yang jam kerjanya fleksibel itu nggak ada masalah sebenarnya, Pak. Tinggal lagi kan keseriusan kita untuk kuliah. Oh iya. Ya, Kembali ke diri betul, masing-masing, Pak, sayang ya. sekali rasanya. Kalau kita udah punya fleksibel waktu, tapi kuliahnya juga kita nggak fokus, kan sayang sekali. Iya, benar. Begitu, Pak. Oke. Pernah ada ini nggak problem nggak, Pak? Tabrakan dengan kerjaan gitu. Pengalaman secara pribadi. Sepengalaman saya hampir nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Hampir tidak ada. Karena itu tadi, mungkin MDP punya early warning untuk mengingatkan kami, Pak. Jadi, misalnya 2 minggu lagi kita ada UAS. Nah, itu kita sudah tahu. Jadi kita udah mulai setting bisa pekerjaan. jadwali, Pak, ya. Betul. Kita juga bisa menyeimbangin sama pekerjaan. Betul. Kalau kendalanya itulah ya kalau kemarin di semester 1 kami di Polda, sedangkan saya tinggal di seberang Ulu, itu kendalanya macet aja sih, Pak. Oh, di Ampera. Di Ampera, Di Ampera, di ya? Sudirman, di Sudirman. depan pahlawan. Nah, cuman karena kuliahnya juga, ya memang karena sore orang pulang kerja kan, Oh, jadi iya, trafficnya benar. memang padat. Tapi semester 3 sudah kembali ke Raja Wali, udah nggak ada lagi lah kendala itu.
Jadi agak sekarang di semester 2 semester 3 agak enak ya, Pak, ya, karena nggak di, Ya semester 2 Polda. masih di Oh, masih di Polda, Polda masih di ya? Polda. Heeh, Semester jadi 3 baru di sini. oke, berarti semester 3 yang Heeh. agak enak ya? Semester 3 agak lebih Heeh, enak. karena memang masalahnya cuma macet ya, Cuman Pak, ya? macet, Pak. Cuma Kalau macet. dari pola pengajaran dosen, Mhm. terus fleksibilitas jam kuliah, itu di Mhm. MDP sangat memfasilitasi itu, Pak. Oke. Seandainya memang kita mentok nggak bisa hadir, mereka punya fasilitas G-Meet untuk kita tetap Heeh. mengikuti kelas. Nah, Iya itulah iya yang iya. sangat benefit bagi kita Yang bisa yang bantu kerja, ya, Pak. Pak, ya? Iya, Heeh. begitu. Nah, jadi teman-teman yang pengen S2 ya, Pak, ya, sambil kerja nggak usah takut. Iya, Karena ini sudah ada saksi nyata iya. bagaimana, MDP memberikan fasilitasi, mengenai manajemen waktu dan yang lainnya. Oke. Kemudian kalau mengenai tantangan tadi paling macet tadi, Pak, ya? Nah, Tantangan lebih terbesar. lebih kepada yang non teknis lah, Oke, ininya heeh. macet Kalau lah, yang lain heeh. nggak ada ya, Pak, Kalau ya? yang lain nggak ada ruang Heeh. ruang kelas kami belajar juga nyaman kan, Heeh. dosen juga disiplin, Oke. kita juga kan, merasa malu kalau nggak Mhm. mengikuti pola yang bagus gitu, Mhm Pak. mhm mhm. Tempat kita belajar sudah bagus, fasilitas Iya, kita belajar sudah oke, tinggal ke kitanya, Pak, tinggal ya? ke kitanya nih, mau Faktor ikuti eksternal sudah oke ya, Pak, sudah ya? oke, jadi tinggal kita serius atau enggak, Heeh, gitu. benar, tinggal faktor internal dari kita aja. Betul, Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat nih, Pak, Bapak kan sudah di semester ujung nih ya, iya, sudah 3 semester, Pak, ya? iya. 3 semester, dan, sudah melewati beberapa dosen ya? Iya, Sudah diajar beberapa iya, dosen ya? Boleh cerita sedikit nggak, bagaimana sih gaya dosen mengajar di MDP itu, iya, secara pribadi? iya. Kalau Pengalaman Bapak? dari background pendidikannya, dosen-dosen yang mengajar kami itu memang sudah kredibel lah untuk mengajar di Heeh, S2. Tinggal karena kami itu angkatan pertama, memang ada semacam apa ya, ya namanya angkatan pertama kan kita butuh adaptasi, adaptasi, butuh benar, penyesuaian, tapi heeh. saya rasa itu bukan masalah yang, eee, vital untuk Heeh heeh. kuliah di sini. Jadi untuk dosen, saya rasa kita juga kalau ada keluhan, Mhm ada semacam komplain, mhm. itu MDP juga memfasilitasi di survei Oke, semesternya. heeh heeh. Jadi kita bisa sampaikan saja di situ. Jadi, ada ruang kalau kita mau komplain. Nah itu yang Mhm, enaknya, Pak. Jadi kita heeh. nggak melulu menerima, cuman kita juga bisa kasih feedback untuk Oke, kemajuan MDP, dan ada penyelesaian di situ, Pak, ya? dan ada Heeh, penyelesaian. jadi ya sama-sama enak ya, Pak, ya, kalau misalnya memang kita ada sedikit, hambatan atau memang Betul. ada komplain yang kita rasakan langsung kita sampaikan aja. Betul, Heeh, dan juga komunikasi dengan dosennya juga enak, Pak. mhm Di luar jam kuliah mhm, kita ada kendala, ada ini kita WA selagi selagi mengikuti, eee, apa ya, aturan. aturan sopan santun, Iya, ya, benar. jamnya kita pilih, ya dosen Mhm, dengan senang hati juga iya, menanggapi. Jadi di situ, heeh. waduh kita ngerasa nih, kita kuliah tapi kita dapat atensi lebih gitu. Oke, diperhatikan juga, Pak, ya. Diperhatikan, betul, Pak. Oke, kemudian tadi mengenai dosennya, mengenai materinya nih, Pak. Iya, Kalau misalnya dihubungkan dengan pekerjaan Bapak ataupun, keseharian Bapak ya, mhm. itu berguna nggak sih, Pak? Oh iya, baik. Jadi, dulu sekitar 2010, 15 tahun yang lalu, Mhm. saya sudah kuliah juga S2, tapi nggak selesai, Pak. Oh, Karena pernah harus sempet ya, Pak, pernah ya? sempet, Pernah udah di sempet. semester akhir, ternyata Heeh, saya harus pindah dinas ke luar kota, mhm. dan di era itu belum ada Zoom atau G-Meet, jadi saya akhirnya nggak selesai kuliah itu. Oh, Nah, heeh, materi yang diajarkan 15 tahun yang lalu dengan yang sama yang sekarang sekarang. itu sangat jauh, Pak, ininya, perkembangannya. Oh, perbedaannya jauh itu, Pak, Perbedaannya ya? jauh. Maka kalau kata Bapak tadi, untuk pekerjaan bermanfaat atau enggak, Mhm sangat bermanfaat. mhm, Terutama seperti misalnya data mining. heeh. Di situ, oh, saya bisa sinkronisasikan dengan ilmu politik, oh berarti data mining bisa dimanfaatkan nih untuk ilmu sosial. Oke. Jadi materinya memang memang apa ya, Sesuai ya, sesuai Pak, relevan ya, Pak, relevan, ya? betul. Heeh. Oke, jadi nanti setelah lulus banyak deh ilmu yang bisa diambil, Pak, ya? Oh iya, mudah-mudahan, iya. Oke, berarti nggak cuma sekedar kuliah ya, Pak, ya? Bukan Iya. sekedar cuma gelar ya, di MDP ini Betul, ya? Pak. Kalau kita hanya cari gelar ya saya pikir, sayang sekali. Iya, Kalau di heeh. NDP kita bisa
dapat ilmu yang baru, Iya. knowledge, Heeh wawasan, heeh. juga jaringan yang sayang sekali kalau Mhm dilewatkan kalau mhm. cuma sekedar cari gelar, Pak. Iya, heeh. Karena kan juga banyak orang ke S2 itu kadang kan cuma nyari gelar title aja, Iya, untuk biasa untuk, profesinya, betul. untuk naik ke, Mhm. tingkat selanjutnya Iya, kayak gitu. tinggal balik lagi ke motivasi Iya, masing-masing heeh, sebenarnya, Pak. tapi Memang ada juga yang seperti itu mhm, kan, ada juga seperti saya kan di usia saya yang 40-an ini, Pak. mmm, Sebenarnya orang pikir ngapain lagi lanjut iya, kuliah gitu, heeh, usia sudah menjelang akhir produktif. mhm mhm. Tapi saya pikir ya saya harus belajar terus, Iya bener sih, sampai Pak. kapanpun harus di-upgrade ilmu kalau Iya nggak mau tertinggal. iya, Daripada kita diam berkarat, lebih baik terus kita bergerak. berjalan, gitu. Ini kayaknya quotes nanti ya, Pak, ya, boleh disebutkan di akhir. Oh iya. Baik, tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang materinya. Kemudian fasilitas juga tadi sudah di-spill ya, Pak, ya. Gimana, Pak, menurut Bapak fasilitas yang ada di MDP? Terutama di MSI ya, Iya. yang didapatkan? Kalau dari fasilitas, mulai dari ruang mengajar itu sangat, baik, Pak, kalau menurut Ah, saya. heeh, Sepengalaman saya untuk sebuah kampus swasta dengan fasilitas ruang kuliah seperti mhm, itu paling baik lah kalau heeh. sepengalaman saya. Dari, pemilihan meja kayaknya memang betul-betul diperhatikan kalau dengan Heeh. mejanya bukan meja standar, tapi meja yang bikin kita semacam, "Waduh ini VIP nih," gitu. Berarti eksekutif, Pak, ya? Iya, jadi kita tinggal semangatnya aja Pak, Mhm belajarnya mhm Pak. mhm. Oke. Kemudian terkait kuliah ini, Pak, ada nggak sih mempengaruhi, mengenai cara pengambilan keputusan, Pak? Iya Terutama dalam pekerjaan kayak gitu? iya. Itu mempengaruhi Pak. Jadi saya ngambil tesis itu temanya tentang pembobotan suatu kriteria. Heeh. Nah, dari situ gunanya untuk pekerjaan saya, begitu kita punya pilihan A, B, C, kita bingung milih yang mana, nah Mhm. metode pembobotan tadi bisa dipakai Pak. Jadi secara nggak langsung itu sudah berimpact dengan pekerjaan. Oke. Jadi juga nyelesain tesis juga sekaligus, Iya, istilahnya menyelesaikan problem di oh iya, kerjaan. di kerjaan. Iya, Heeh, kemarin juga sempat nyinggung sih sama Pak Wahyu juga, heeh. Jadi, sebenarnya ketika teman-teman ada problem di iya, pekerjaan yang berhubungan dengan sistem informasi atau data, itu nanti bisa lanjut ke Majelis Informasi dan juga nanti bisa konsul ya, Pak, ya? iya. Heeh, itu Bapak juga berarti sempat konsul Iya, ya? sempat konsul juga mengenai tema yang saya ambil di tesis Heeh, kan, bagaimana mengawinkan ilmu sosial mhm. dengan Nah teknologi. ini juga. Akhirnya itu ketemu jalan tengahnya, Heeh makanya heeh. tesis saya membahas tentang, sebenarnya bagaimana membobot calon kepala daerah, gitu. Oke, heeh. Jadi nanti konsultannya ini lebih, Ya maju bisa, Pak, selangkah ya. di depan lah, Oke oke, karena sebenarnya kan perkembangan ilmu tuh maju terus, Pak, ya, dinamis, dan Pak. berkembang kayak gitu. Bener, Kita nggak bisa cuma diam di tempat. Mungkin saat ini iya perusahaan kita nomor satu, iya, heeh. Karena ada perkembangan ilmu, mungkin nanti bisa ketinggalan dengan betul perusahaan-perusahaan lain yang sudah istilahnya mengembangkan ilmu betul. mereka, Jadi apalagi teknologi, Pak, ya. iya, kalau kita lambat ya kita tertinggal. Jadi kalau kita ingin terus maju ya Oh, bergerak gitu. iya, nggak karatan, Pak, ya? Enggak, kalau betul. Oke. Kemudian, ini kan banyak orang takut kuliah S2 itu berat ya, Pak, ya. Menurut Bapak sendiri berat nggak sih? Relatif sih, Pak. Heeh, Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, ya tidak mhm, berat, Pak. Tapi mhm, kalau kita preparation-nya, tidak cukup, ya mungkin mhm, berat. mhm, Artinya persiapan mulai dari dana, iya. waktu, terus kita ibarat tuh mengosongkan sedikit ruang pikir kita untuk Oh iya, kuliah bener gitu. bener Nah, bener. baru kita ambil keputusan kuliah saya rasa nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat memang, Iya. tapi, kita harus persiapkan juga, Pak, Iya, ya, kuncinya heeh, persiapan. heeh, kita harus siapin dulu, Betul. faktor-faktor yang istilahnya mendukung ya, Pak, ya, Mendukung nanti studi ke kita, heeh. kalau setengah-setengah ya lebih baik tunda untuk Tunggu untuk tahun berikutnya. tahun berikutnya, Iya, semester berikutnya ya, betul. heeh. Kalau sudah benar-benar siap, baru bisa Baru mulai Pak ya, Pak, iya heeh. betul. Berarti Bapak kemarin sempet, mempersiapkan ya, Pak, ya? Iya, saya tuh 2 tahun sebelum daftar tuh sudah mempersiapkan diri, Oh, iya tapi iya iya. bingung mau di mana gitu Pak. Heeh, Apa lagi saya ambil di milih? Jakarta, apa di Heeh. ini. Kebetulan
MDP saya lihat promosi di Instagram buka Buka angkatan S2, pertama. iya. Mungkin jalan Tuhan untuk saya kembali Heeh, lagi ke MDP, heeh. ya akhirnya saya daftar di Bapak nggak MDP. ragu di angkatan pertama, Pak? Kan kadang orang Mhm, mikir kan, "Wah, jurusan ini baru buka nih, mhm. saya ragu nih," kayak gitu. Saya yakin Pak, MDP akan mengelola itu dengan baik, karena Mhm. saya S1-nya di Oh sini. iya, angkatan pertama Angkatan juga? pertama, Heeh. bahkan di masa kami itu belum sepenuhnya digital. Heeh heeh. Sekarang MDP semua kebutuhan mahasiswa digital, hampir Heeh. semua. Jadi saya yakin aja di MDP, Pak. Oke, jadi intinya yakin ya, Pak, dan juga Intinya karena yakin. pengalaman, karena sudah tahu ya, Iya, MDP itu pasti mempersiapkan semuanya dengan matang. betul. Kalau masalah kurang di sana Mhm, sini ada ini tuh ya namanya biasa angkatan ya. pertama ya biasalah bisa Iya, ditoleransi. heeh. Oke, Bapak ini kan juga, berdinamika ya, Pak, ya, di dalam angkatan Bapak ya. Iya, Kan mungkin Bapak memang satu linear ya, iya, sama jurusannya ya, iya, S1-nya Sistem Informasi, S2-nya juga ngambil Sistem Informasi. iya, Walaupun sebenarnya pengalaman pekerjaan Bapak saat ini ya ada di bidang politik sama sosial, iya, kayak gitu. Nah, kalau Bapak ngelihat nih dari, pengalaman Bapak, kalau misalnya S1-nya itu di luar jurusan Sistem iya, Informasi itu apakah menjadi kendala? iya. Waktu baru mulai kuliah, dari Kaprodi itu Mhm, mengadakan kegiatan penyamaan PC, Pak. oke. Mungkin semacam artikulasi lah Iya, kali ya, heeh heeh. kalau nah dari situ kan kita kelihatan mulai, perbedaan jurusan S1-nya. Mhm mhm. Nah, dengan adanya penyamaan PC itu, kendala-kendala seperti nggak linearnya S1 ke S2 Mhm. tuh bisa diatasi sebenarnya. Justru menurut saya, Heeh. itu menjadi added value bagi S1-nya, Pak. Kalau Oh, dia ambil mhm. di Di Magister Sistem iya, Informasi. heeh. Umpama dia misalnya S1-nya Ekonomi, Mhm. S2 dia Magister Sistem Sistem informasi. Informasi. Nah, dia akan bisa mentransformasi ekonomi digital, begitu. Oke, Mas, sebenarnya itu bisa jadi kelebihan ya, Bisa Pak, ya? jadi Heeh, kelebihan. jadi malah, bukan menjadi penghalang ya, Pak, Bukan jadi ya? penghalang, ya. Heeh. Oke, dan angkatan Bapak banyak yang di luar jurusan sistem informasi? Cukup banyak, Pak, Cukup cukup banyak banyak. ya? Ada dari teknik, ada dari ekonomi, Oke. bahkan ada profesional, Ada dokter ada juga dokter ya, Pak, ya? juga. Jadi di Heeh. situ beragam sih, Oke. beragam Jadi ininya. juga belajar juga banyak perspektif pasti di dalam Iya, kelas ya, Pak, ya? dengan kendala masing-masing juga, Iya, Pak. heeh. Karena kan ada yang memang, maksud saya ini bertentangan sekali sama Mhm. ilmu dia di Iya, S1, bener. yang seperti itu Apalagi dokter juga, dinamikanya Pak. lah, iya, dinamika. Tinggal kita Heeh. bagaimana mengemas perbedaan itu menjadi Mhm. satu ilmu pengetahuan baru, Pak. Heeh. Dalam artian kontribusi ke ilmu pengetahuan. Heeh. Oke. Jadi tapi sama-sama visinya sama ya, Pak, ya. Jadi disamakan kan visinya di awal tadi ya. Disamakan Heeh. visinya, Jadi ya ujungnya dapat walaupun, betul. latar belakangnya berbeda. Iya, tinggal Heeh. kreativitas mengemas saja, Pak. Iya. Oke. Kemudian juga, selain itu, Pak, ada nih penghalang lain. Orang tuh, takut S2 yaitu Mhm, kesibukan kerja. mhm, Menurut Bapak nih secara pribadi, iya, kalau ngelihat dinamika juga di mhm, kelas kayak gitu, eee, apakah itu bisa menjadi faktor penghalang atau mhm, sebenarnya bisa diatasi, iya. terutama kuliah di MDP? Ya. Menurut saya itu tinggal masalah mindset saja, Pak. Kalau Heeh. kita melihat masalah itu sebagai di sudut pandang masalah, ya akan menjadi Jadi masalah. masalah. Iya. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sudut pandang peluang, ya saya Heeh. rasa itu bisa menjadi sebuah opportunity baru, gitu. Mhm. Memang tidak bisa kita generalisir ya. Iya. Artinya kan setiap orang punya kesibukan Iya, dan bener. pola Iya. masing-masing. Cuman satu yang bisa dijadikan pegangan itu tinggal sudut pandang kalau menurut saya, Pak. Mhm. Ambil kesempatan untuk meng-upgrade diri Iya. atau kita terus mengeluh dengan keadaan yang Iya, ada kan. bener. Kalau ada quote, guru saya itu, Pak, "Daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin," gitu. Oke, heeh. Daripada kita cuma nyalain kegelapan itu, mending kita Iya, sibuk untuk nyalain lilin. betul. Kita istilahnya menyelesaikan masalah, Pak, ya, Betul, bukan daripada cuma mengeluh oh iya, gitu kan, mengeluh, nggak iya, menyelesaikan nggak masalah. menyelesaikan masalah. Heeh, Jadi kalau pesan saya sih, kepada teman-teman yang heeh. sekarang masih bimbang untuk melanjutkan S2 di manapun lah Mhm kita ambil mhm. general, terutama di MDP, pesan saya itu cuman ambillah kesempatan ini. Oke. Karena kita mau kita, apa namanya,
terus dinamis maju, ya artinya kita harus menyesuaikan diri, Iya, gitu. benar. Untuk kita dan juga untuk perusahaan kita juga, Pak, ya? Perusahaan, Heeh, ya perusahaan kan dengan adanya kita mengupgrade heeh. pengetahuan Pasti tadi, mereka sangat terbantu. betul, karena kita juga bisa memberi kontribusi lebih kepada Iya, heeh. perusahaan, gitu. Oke. Kayaknya itu sih, kayaknya sudah kasih pesan juga tadi ya. Ya, Jadi, kurang lebih itu tadi, di ujung mungkin Bapak boleh kasih quotes yang tadi, Pak, yang oh iya, berkarat tadi. itu Untuk penutup. heeh, Oke, silakan, Pak. saya itu pernah dapat masukan semacam wejangan lah gitu Iya, kan, bahwa daripada kita diam dan berkarat, lebih baik terus bergerak dan maju. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya.